Selamat pagi anak-anak semua. SD Kasih Bangsa, so wonderful. Terima kasih anak-anak masih setia, masih hebat, masih ikut belajar dengan baik. Dan terutama pada pagi hari ini kita sama-sama boleh renungan, sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini Miss Lucy mau mengajarkan satu lagu yang mengatakan bahwa sungguh kita ada sampai saat ini adalah berkat anugerah Tuhan, berkat kebaikan Tuhan. Lagunya seperti ini. Miss Lucy harap anak-anak juga boleh sama-sama belajar menyanyikan lagu ini, mengucap syukur kepada Tuhan. Ini lagunya ya, lagunya seperti ini. Mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik sama kita semua. Ya, karena Tuhan sangat baik sama kita, masih memelihara kita, masih terus melindungi kita. Bahkan ketika susah, ketika kita lagi sedih, Tuhan selalu ada. Mari kita berdoa anak-anak sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan terus menjaga kami. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir buat kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami semua, baik anak-anak di rumah bersama orang tua, dan juga guru-guru di sekolah. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah melindungi. Biarlah terus perlindungan Tuhan selalu memproteksi kami semua. Dalam nama Yesus kami mau mendengar firman Tuhan, ajar kami untuk bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, hari ini Miss Lucy mau ajak anak-anak membaca satu ayat dari Alkitab. Miss Lucy akan bacakan ya ayatnya, yaitu dari Yesaya 50 ayat yang keempat dan ayat yang keempat saja. Anak-anak boleh buka di rumah ya. Nah, bunyinya seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lusuh. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk pendengar seperti seorang murid. Ya, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Nah, anak-anak kan murid nih, murid SD Kasih Bangsa. Tapi anak-anak juga murid Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah hari ini anak-anak belajar katanya.
seorang murid, lidahnya harus memberi semangat. Jangan ngomel, jangan ngomong yang gak betul, jangan ngomong yang melemahkan. Tapi anak-anak harus memakai lidahnya, perkataannya, memberi semangat. Memberi semangat kepada siapa? Kepada mama papa yang harus kerja, yang harus beresin rumah, dan harus setiap hari sama kamu sekarang dari pagi sampai malam. Ya, yang biasanya anak-anak ada di sekolah dulu, mamahnya bisa tenang dulu, sekarang nggak bisa. Tapi anak-anak boleh kasih semangat sama mama papa. Ayo mama papa, semangat, kita sama-sama belajar bareng-bareng di rumah. Walaupun dituntun oleh Miss tentunya di sekolah di kelas masing-masing. Nah, mari anak-anak hari ini di dalam Alkitab dikasih tahu bahwa kita harus mempunyai lidah seorang murid yang ngasih semangat, yang memberikan semangat kepada orang tua kita, memberikan semangat kepada adik kakak kita, memberikan semangat juga kepada miss-missnya. Nanti anak-anak boleh berkata ke missnya, kalau nanti setelah ini renungan anak-anak bilang, "Miss, selamat pagi, semangat ya miss ya. Tuhan memberkati." Wah, pasti missnya seneng. Miss yang ngajar anak-anak pasti senang. Kenapa? Karena anak-anak memberikan semangat. Ya, jangan memakai lidah kita dengan perkataan-perkataan yang melemahkan, menghina orang, mengejek orang. Nggak boleh. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa lidah kita harus digunakan untuk memberikan semangat. Namanya semangat berarti sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Ya, bukan sesuatu yang jelek. Nah, itu yang pertama, ingat ya, lidah kita gunakan untuk memberikan semangat. Semangat kepada orang-orang yang sekitar kita. Ingat, boleh ke mama, boleh ke papa, boleh ke kakak, boleh ke adik, boleh juga ke miss-missnya. Supaya miss-missnya tetap semangat ngajar anak-anak. Walaupun harus online, harus capek, nggak seperti biasanya. Tapi kita boleh semangat sama-sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa katanya mempertajam telinga. Telinganya tajam diapain? Maksudnya bukan diserut, bukan. Tapi maksudnya anak-anak harus dengar-dengaran. Yang pertama, harus dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau yang setiap hari baca firman Tuhan, mendengar lagu-lagu rohani, mendengar cerita firman Tuhan setiap hari Minggu, walaupun online, berarti anak-anak sudah mempertajam telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Berarti anak-anak hebat. Terus apa lagi? Gimana caranya mempertajam? Supaya apa? Nih katanya dibilangin ya. Katanya untuk setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, kalau seperti seorang murid mendengarnya biasanya, bisa juga sama. Pernah jadi murid. Sampai sekarang pun jadi murid. Ya, murid siapa? Murid Tuhan Yesus, dengar-dengaran. Kalau pagi-pagi, malam-malam, atau nggak sebelum tidur berdoa, dengar firman Tuhan. Pagi-pagi juga baca firman Tuhan. Kata firman Tuhan harus apa? Nah, kita pakai telinga kita. Jangan cuma pakai telinga, udah gitu kita lupain. Nggak dengar lagi. Nggak. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Kalau kata firman Tuhan harus taat kepada orang tua. Anak-anak harus melakukan itu. Kalau kata firman Tuhan, tadi anak-anak harus memberikan semangat kepada orang-orang sekitar. Pakai lidah kita untuk memberikan semangat kepada banyak orang. Supaya orang-orang senang. Supaya orang-orang semakin dibangkitkan. Yang lagi sedih boleh jadi dihiburkan. Bukan dia tambah kesel. Ya, nggak boleh. Orang yang misalnya anak-anak ada yang lagi nggak pede, anak-anak boleh kasih semangat. Ayo, kamu bisa. Sekarang kan lagi PTS nih, hari ini hari terakhir. Ayo kasih semangat. Ayo teman-teman, kita semua pasti bisa. Nah, seperti itu. Hari ini kita belajar. Tadi udah anak-anak udah dengar. Ingat, telinga dipakai untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dengar-dengaran apa yang mama papa bilang. Karena mama papa juga wakil Tuhan di dunia ini. Jadi mama papa juga sering atau bahkan setiap hari pasti memberitahukan hal-hal yang baik supaya anak-anak lakukan. Jadi anak-anak harus dengar apa perkataan dari orang tua. Ya, hari ini sekali lagi kita belajar 2 hal dari Yesaya 50 ayat 4. Yang pertama, kita gunakan lidah kita untuk memberikan semangat, untuk memberikan hal-hal yang baik, untuk berkata-kata hal yang baik.
Yang kedua, kita mau pakai telinga kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Ya, Miss Lucy berharap kita hari ini belajar dan melakukan firman Tuhan. Anak-anak tetap semangat ya. Walaupun harus sebentar lagi nih, harus ada mengerjakan soal-soal, tetap semangat. Anak-anak pasti bisa. Kenapa bisa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang akan menolong anak-anak. Seperti Tuhan Yesus sudah menolong Miss Lucy, Tuhan Yesus yang sama juga pasti bisa menolong anak-anak. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan renungan. Tetap semangat. Miss berdoa supaya anak-anak mendapat nilai yang baik semuanya. Dan anak-anak tetap sehat. Mami papi juga tetap sehat. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini sudah kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang boleh memberikan semangat kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami. Dan jadikan kami juga anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran apa yang orang tua katakan. Karena kami tahu semuanya itu adalah hal yang baik buat kami, buat hidup kami. Berkati kami yang sebentar lagi akan mengerjakan tugas-tugas dan juga PTS. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerjakan dengan baik, dengan jujur, dan mendapatkan nilai yang baik. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.